Selamat pagi dan shalom. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian Gereja Toraja, dan pada saat ini disampaikan dari Gereja Toraja Jemaat Lahara Tela Baru. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, kita akan mendasarinya dengan firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami, Bapa kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur di pagi yang indah ini Tuhan, untuk kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati nafas hidup. Kami akan menjalani hari anugerah-Mu ini Tuhan, dalam berbagai tugas, kegiatan, dan tanggung jawab kami masing-masing. Namun sebelumnya, kami akan mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun kami menyadari kami anak-anak-Mu yang penuh dengan keterbatasan karena dosa kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, layakkan kami sehingga kami tetap dapat setia menjalani hari anugerah-Mu ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Sabtu 7 November 2020 kita akan bersama-sama belajar dari Matius 24. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan, bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak yang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan kamu makin bertambah kedurhakaan. Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan itu akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikian jauhlah pembacaan kita pada pagi hari ini, dan berbahagialah kita yang masih diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman ini dalam kehidupan kita setiap waktu.
Pagi hari ini dari Matius 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, satu pokok tema, waspadalah. Dalam bahasa Toraja, matangkin komi. Lalu bahasa yang lain, be careful. Waspada. Waspada adalah sikap mawas diri dalam menghadapi situasi yang mengancam. Entah karena serangan musuh, atau karena ada bencana alam, atau karena berbagai hal lainnya, seperti karena wabah penyakit. Seperti yang terjadi sekarang di masa-masa pandemi, terutama di awal muncul COVID-19 ini, banyak orang yang dipenuhi oleh rasa ketakutan dan mawas diri, bahkan mewaspadai setiap orang yang datang ke rumah atau setiap orang yang bertemu. Jangan-jangan dia COVID, nanti kita ketularan. Seperti itulah yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus dalam khotbahnya tentang akhir zaman menggambarkan situasi yang akan dihadapi oleh murid-muridnya dengan munculnya nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Dan nabi-nabi palsu yang muncul ini mengatasnamakan Mesias. Deru perang akan terdengar di mana-mana, serta penyiksaan akan terjadi, kedurhakaan merajalela, dan kasih semakin dingin. Kedatangan anak manusia pasti terjadi meskipun harinya belum ditentukan dan belum bisa dipastikan oleh manusia. Yesus memproklamasikan permulaan penderitaan zaman baru yang ditandai dengan keruntuhan bait suci. Dalam bacaan kita tadi pada ayatnya yang pertama sampai ayat yang kedua, lalu bacaan selanjutnya pada ayat-ayat berikutnya, itu adalah proklamasi atau penyampaian yang disampaikan oleh Yesus menandai zaman yang baru. Penyesatan atas nama Mesias, kabar tentang perang, kelaparan, pengikut Yesus akan dibunuh, banyak orang yang akan menjadi murtad dan saling membenci satu dengan yang lain. Dan akan banyak nabi-nabi palsu yang akan muncul. Yang berikut adalah kasih kita kepada sesama akan semakin dingin. Kita tidak dapat merasakan lagi kasih yang sebenarnya. Keruntuhan bait suci merupakan gambaran dalam sejarah akan kedahsyatannya akhir zaman itu. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, waspada adalah sikap untuk berjaga-jaga. Waspada dalam kehidupan kita, bahkan kita diminta oleh Tuhan untuk berhati-hati dalam bertindak, dalam berkata, dalam bersikap. Dia mengatakan dan mengingatkan kepada kita pada ayatnya yang keempat, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kita jangan hanya waspada pada copet, perampok, atau pencuri. Juga di masa-masa sekarang jangan kita hanya waspada pada virus corona. Tetapi kita harus mengantisipasi sehingga kita dapat waspada pula kepada hal-hal yang akan menyesatkan kita. Yang paling penting adalah selalu waspada agar pola hidup dan pola pikir kita selalu siap sedia terhadap
kedatangan Anak Manusia. Yang menjadi pusat perhatian kita adalah bagaimana kita berkarya untuk menjalani hidup anugerah Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, waspadalah sambil menantikan kedatangan Kristus dengan cara melakukan semua kehendak-Nya. Waspadalah sambil menunggu dengan setia kedatangan Anak Manusia itu. Percayalah, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita dan pasti menolong kita. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan di pagi hari ini, mengingatkan kami untuk selalu waspada menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tidak hanya waspada pada hal-hal duniawi, tetapi bagaimana kami waspada dalam menantikan kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Waspada dalam menantikan kedatangan Anak Manusia. Ajar kami Tuhan untuk selalu mendekatkan diri kepadamu, menjalani hidup anugerah-Mu ini dengan taat pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, dan biarlah ini boleh menjadi pegangan bagi kami semua untuk menjalani hari dalam berkarya, bekerja, hanya demi kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk keberadaan kami secara khusus di Jemaat Laharoi, dalam kebersamaan kami sebagai satu jemaat Tuhan di sini. Berkati kami untuk menjalani setiap anugerah Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menjauhkan kami dari sakit penyakit, khususnya dari virus COVID-19. Kami percaya dengan tangan kasih Tuhan akan selalu menolong dan menyertai kami. Kami berdoa untuk segenap jemaat Laharoi yang jika saat ini ada dalam kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah tubuh mereka yang sakit. Angkat sakit penyakit mereka Tuhan, dan biarlah mereka boleh merasakan pemulihan yang asalnya daripada Tuhan sendiri, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Yang berduka cita Tuhan, Engkau menghiburkan segenap keluarga, dan biarlah pula mereka merasakan bahwa pelangi kasih di balik duka cita itu Tuhan akan menampakkan kepada segenap keluarga, sehingga mereka pun tetap bersuka cita. Yang mungkin lalai dan mungkin melupakan Tuhan, Tuhan ajar kami sebagai jemaat-Mu untuk kembali merangkul mereka Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk segenap hamba-hamba Tuhan di Jemaat Laharoi, sebagai pendeta, penatua dan diaken, bahkan pengurus OIG. Beri kekuatan kemampuan kepada mereka semua untuk terus mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bapa yang Maha Kasih, seluruh hidup dan kehidupan kami untuk menjalani hari ini, kami percaya Tuhan akan menolong dan memberkati kami semua. Ini doa ungkapan syukur kami Tuhan, doa pengharapan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Yakinlah bahwa Tuhan akan selalu menolong dan bersama dengan kita untuk menjalani hari anugerah-Nya ini. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.